Nah, mungkin back bagi terbaik beberapa di era pihak, divisi ya. komposisi ini udah cukup. Tapi bagi Koshin dan PSSI, selama masih ada pemain keturunan bagus, ya kenapa nggak diambil, kan gitu. Dan Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga kalian sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, hari ini kita ketemu lagi guys, dan saya ingin berbicara ya terkait dengan timnas Indonesia ini. Kalau kita melihat kebelakangan ini dan ke depannya, mungkin 3 tahun ke 5 tahun akan datang, Indonesia ini bisakah akan menjadi seperti Jepang guys? Jepangnya walaupun negaranya kecil, tetapi bagaimana sistem sepak bolanya itu dapat sampai ke tahap ini sekarang. Jepang mengalahkan China dengan 7-0. Kemudian Jepang mengalahkan Bahrain dengan 5-0. Semua kemenangan besar tanpa ada kebobolan. Jadi saya melihat ya perlawanan di antara Jepang dengan China, Jepang dengan Bahrain, sedikit dia punya highlight bagaimana mereka menciptakan gol-gol ke gawang China dan juga ke gawang Bahrain itu. Mereka punya kecepatan yang baik ya, dia punya penyerang terlalu cepat dan juga sentiasa bola itu dia bermain tiki taka, bermain 1-2, dan juga disitulah banyak mereka menciptakan gol-gol itu. Dan mereka punya stamina yang sangat-sangat sulit untuk dikekang oleh pertahanan lawan. Jadi ini yang saya lihat Indonesia ini. 3 ke 5 tahun akan datang ini, Indonesia bisa akan menjadi seperti Jepang. Kenapa guys? Karena sekarang ini Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong sedang ataupun dalam menyiapkan timnas Indonesia ini. Mereka mengambil pemain-pemain berkelas A, berketurunan yang berkualitas tinggi, dan pemain ini berumur dalam lingkungan 20-an. Ada yang 23, 24, 25. Jadi pemain-pemain ini 3 ke 5 tahun mereka masih lagi dalam lingkungan umur yang masih momentum permainan mereka itu yang mungkin paling maksimal nanti. Nah, jadi sebab itu saya katakan 3 ke 5 tahun ini Indonesia akan bisa menjadi seperti Jepang juga. Dan kalau kita lihat sekarang ini di lini belakang ada beberapa pemain tambahan amunisi baru. Contohnya misil gas, kemudian kemungkinan pemain-pemain lain seperti Kevin Dix dan juga beberapa lagi. Jadi jika pemain pertahanan ini mendapat kecederaan, mendapat kartu merah ataupun kartu kuning dan sebagainya, tidak bisa bermain, sebenarnya itulah fungsinya. Pemain-pemain yang diambil banyak di posisi pertahanan itu untuk membackup sekiranya ada pemain-pemain lain yang mengalami kecederaan ataupun dikenakan kartu merah ataupun kartu kuning. Jadi posisi itu tetap ada juga pemain yang akan mengisinya selevel dengan pemain yang mendapat kecederaan itu tadi. Itu antara kebijakan yang ada pada Sinteyong ini. Oke guys, saya ingin mereaksi video ini ya. Ini kata Mancini, mereka akan menciptakan salah satu pertahanan terbaik di Asia. 3 tahun lagi selevel Jepang. Benar atau tidak? Yuk kita semak video ini guys. Jero Redewell ini lagi. Ini Pascal Struijk lagi. Harus diakui banyak lagi kalau pemain sekarang ini keturunan. memang kebutuhan utama timnas Indonesia adalah striker. Tapi jangan lupa juga kalau masalah klasik di timnas dari zaman bahla terletak di sektor belakang. Itulah kenapa Koshin banyak sekali menaturalisasi pemain belakang. Karena ya kalau lini belakangnya oke,
pas nyerang pun jadi pede gitu loh. Meskipun begitu kayaknya Coach Shin masih Bang belum J. terlalu puas karena emang secara kualitas masih belum balance. Karena bagaimanapun, ini levelnya bukan lagi level ASEAN, melainkan Asia yang bahkan sedang diusahakan naik ke level dunia. Maka dari itu, sembari membentuk lini depan yang bagus, lini belakang pun juga masih perlu banyak perbaikan. Emang masuknya Jesus, Martin Pas, Kelvin Verdong, hingga nantinya Macy Gers akan menambah kualitas. Tapi kalau masih ada pemain keturunan yang bagus, ya kenapa enggak gitu loh. Karena sejauh ini, masih ada beberapa nama grade A seperti Kevin Dix, Pascal Strike, hingga Jaden Oosterwolde yang masih bisa diperjuangkan. Jaden ini pun main lini belakang juga ya. Ini Kevin Dix nih. Sebenarnya Kevin Dix ini bagus mainnya. Dia ini pemain pengalaman. Dengan ini Jaden ini. Mereka ini punya pengalaman yang luas di Eropa. Macam ini juga Pascal. Kalau kita berbicara soal seni bertahan dalam sepak bola, mungkin sejenak kita akan langsung teringat pada Italia yang terkenal akan sistem catenaccio. Dan kalau kita mau melihat seni soal olah bola, kita bisa melihat gimana Brazil banyak sekali melahirkan talenta berbakat. Atau sistem total football warisan sang jenius, Johan Cruyff, yang bahkan sampai detik ini pun masih jadi rujukan utama dalam sebuah sistem permainan. Nah, di sepak bola Asia sendiri, mungkin baru Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, dan Arab Saudi yang punya reputasi mentereng. Namun tidak bisa dipungkiri juga kalau dalam sejarahnya, tim-tim Asia selalu lemah dan mudah banget kebobolan ketika melawan tim yang secara level di atas. Tapi seiring berjalannya waktu, baik Jepang, Australia, Iran, ataupun Arab, nyatanya bisa memperbaiki itu semua dengan menciptakan sistem yang menitik beratkan pada Australia yang diikuti kualitas pemain yang dimiliki. Dari semua tim yang ada di round 3 secara kualitas, Jepang sudah pasti ada di posisi pertama, Australia kedua, dan Korea Selatan yang ketiga. Hal itu tentu saja Korea karena ketiga keberadaan pemain dengan pengalaman main di klub Eropa menjadikan mereka tim yang sulit banget dikalahkan. Oke. Jepang dengan Korea ini guys, kalau Australia itu ialah dia kan punya postur tubuh yang berlainan sedikit ya dengan kita di Asia ini. Contoh Jepang ini dengan Korea ini pemainnya tidaklah terlalu gede juga, tidak terlalu besar. Mereka ini sedang-sedang seperti kita di Asia Tenggara ini juga. Tetapi kenapa mereka ini cepat membina sistem sepak bolanya, ya? Itu yang perlu kita belajar juga daripada Jepang dan Korea Selatan ini. Jadi sebab itu sekarang ini di ASEAN, Indonesia, Malaysia, Vietnam kebanyakannya menggunakan pelatih daripada Korea. Karena ASEAN ingin belajar sesuatu daripada Korea Selatan dan juga Jepang ya. Tetapi sekarang ini yang paling menjadilah antara semua pelatih ini adalah Sinteyong ya. Dia bisa membina timnas Indonesia ini selevel lah dengan Korea, dengan Jepang, dengan Australia. Nah ini kejayaan Sinteyong. Jadi bisa dijadikan contoh juga lah Sinteyong. Bagaimana dia membina bermulanya Indonesia ini yang tidak apa-apa sekarang ini sampai dikenali, disoroti oleh media-media dunia. Jadi di situ perlu dicontohi juga oleh negara-negara lain yang ada di ASEAN ini. Ya, oke kita lanjut guys. Kalau Australia ini tidak pas sebab dia punya postur tubuh ini memang besar lah kan. Sulit lah untuk di challenge dari segi postur tubuhnya. Tetapi ini Jepang ini bisa juga ya walaupun dia lawan dengan Australia kah apakah. Ya berbicara soal Jepang, setelah gagal total di Piala Asia, Hajime Moriyasu akhirnya mengubah pakamnya menjadi 3 back dan itu berhasil. Di round 2 kemarin, Jepang benar-benar sapu bersih dengan tanpa sekalipun kalah ataupun kebobolan. Begitupun Australia yang juga pernah kalah atau seri dan juga kebobolan. Lalu Korea Selatan yang cuma kemasukan 1 gol selama round 2. Nah, dilihat dari komposisi pemain pun, Jepang wajar menjadi yang teratas. Di pos kiper mereka punya Zion Suzuki yang walaupun sering dianggap ada juga pemain keturunannya sekarang kan? malah jadi andalan Parma di Serie A. Di barisan back mereka punya Ko Itakura dari Borussia Mönchengladbach, Koki Machida di Union SG Liga Belgia, Sogo banyak Taniguchi pemain di Eropa juga rupanya Jepang nih.
bersama Shin Trident, serta Yukinari Sugawara yang per musim ini main buat Southampton di IPL. Sebenarnya Jepang masih punya Hiroki Ito yang main buat Bayern Munchen, namun sayang pemain ini harus cedera cukup parah di pramusim kemarin. Memang sekilas back-back Jepang ini main di klub yang relatif biasa aja di Eropa, tapi yang bikin mereka keren jelas lini tengah dan lini depannya tengah yang dengan rata-rata main di liga top Eropa. Ini Maka betul. dari itu kami pun juga nggak salah gitu loh menganggap Jepang ada di level yang berbeda. Ini juga rahasianya. Dia punya lini tengah, lini depan, kesemuanya bermain di liga-liga top Eropa juga, ya. Itu pentingnya pemain-pemain abroad ini juga. Pemain lokal perlu abroad lah, ke luar negeri, kalau ingin menambahkan pengalamannya. Yap, lain Jepang, lain pula dengan Australia, di mana barisan belakang mereka juga diisi oleh pemain-pemain yang main di Eropa. Tapi dari semua nama, mungkin hanya Matthew Ryan, sang kiper yang kini main di AS Roma. Lalu Alessandro Circetti yang main di Parma, dan Cameron Burgess yang main buat Ipswich Town. Di mana ketiganya boleh dibilang adalah 3 pemain terbaik di sektor belakang tim Kangguru. Walaupun masih ada Harry Sauter juga sih yang walah tingginya bukan main. Berikutnya ada Korea Selatan. Meskipun secara nama besar, hanya Kim Min-jae yang tercatat sebagai pemain bintang di barisan belakang, tapi Korea secara kolektif mampu membuktikan kalau mereka bisa bersaing. Begitupun dengan Arab dan Iran, yang walaupun pemainnya cuma main di liga lokal, tapi untuk ukuran Asia oke lah, walaupun masih di bawah Jepang maupun Australia. Lantas, gimana dengan Indonesia? Kalau Indonesia sekarang juga bisa bersaing sebenarnya dengan tim-tim seperti Korea, Australia, karena semua pemainnya kebanyakannya bermain di Eropa juga. Jadi itulah pentingnya pengalaman pemain itu bermain dengan liga ataupun klub-klub di luar negeri. Dan pemain-pemain timnas Indonesia yang lokal pun kebanyakannya abroad juga di luar negeri. Ya, berbicara soal timnas Indonesia, khususnya barisan belakang, memang ini menjadi pembahasan yang menarik. Dan harus diakui juga, kalau masuknya Jesus, Kelvin Verdong, dan Martin Pas benar-benar mampu menaikkan level tim ini. Belum lagi kalau nanti Messi Legers masuk, pasti nambah oke banget nih. Akan tetapi, kayaknya bagi Coach Shin, dengan sistemnya yang saat ini, jelas memperkuat lini belakang sedalam-dalamnya adalah poin utama. Sebab kalau lini belakangnya udah benar-benar oke, maka nyerangnya pun pede gitu loh. Nah, sebenarnya stok lini belakang timnas Indonesia udah cukup oke. Kipernya ada Pas, yang bagaimanapun sekarang adalah salah satu kiper terbaik di MLS. Lalu di barisan back, kita punya nama-nama macam Jesus, Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Kelvin Verdong, Shane Patinama, Sandy Walsh, sampai Asnawi sekalipun. Punya pengalaman di sepak bola internasional yang nggak bisa dianggap sepele. Belum lagi adanya Messi Legers, yang gimana pun adalah salah satu back terbaik di Eredivisie saat ini. Nah, mungkin bagi beberapa pihak, komposisi ini udah cukup. Tapi bagi Coach Shin dan PSSI, selama masih ada pemain keturunan bagus, ya kenapa nggak diambil, kan gitu. Dan sekarang ini, PSSI kabarnya masih mengupayakan 3 nama lagi di barisan belakang yang kualitasnya terbilang oke. Pascal Struijk, yang kini jadi andalan utama di Leeds United, Kevin Dix yang tak tergantikan di klub raksasa Denmark, FC Copenhagen, dan Jayden Oosterwolde, pemain bertahan berusia 23 tahun yang jadi andalan Fenerbahce, klub raksasa Liga kalau dapat pemain yang kini juga diasuh oleh bapak pertahanan sepak bola, Jose Mourinho. Tentu saja, kalau mereka bertiga bisa masuk, maka asli deh, kualitas lini belakang kita benar-benar layak dikatakan bisa bersaing. Benar-benar layak bersaing guys, kalau ini 3-3 ada. Mantap. Banyak pilihan terus di lini pertahanan Indonesia kan. Tinggal lagi Sinteyong mencoba beberapa taktikal. Sambil ngopi-ngopi guys. Di sisi lain melihat perkembangan yang ada, Roberto Mancini mengakui kalau PSSI bisa berhasil melengkapi skuadnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Boleh jadi, dalam 3 tahun ke depan atau tepatnya saat Piala Asia 2027, Indonesia sangat mungkin bisa bertarung seimbang dengan Jepang. Karena selain back-back tadi, plus udah ada nama Eliano Reinders yang juga masuk. Tentunya PSSI masih akan mengupayakan nama-nama macam Ian Madsen, Jero Redwall, dan pastinya Ole Romeni. Selain itu, Mancini pada akhirnya benar-benar mengakui kalau perkembangan timnas Indonesia sangatlah pesat, terutama dengan komposisi pemain muda yang ada, plus dukungan dari federasi serta pemerintah, membuat tim Garuda dianggapnya punya prospek cerah. Saya mengenal baik timnas Indonesia.
Mereka sudah berkembang secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang dan kita sudah melihat perkembangan tim muda mereka yang akan menjadi bagian dari tim utama mereka. Sehingga siapapun kini harus menghormati mereka dan bersikap baik. Tegas Mancini dikutip dari laman resmi SEFF. Betul juga kan. Indonesia ini didukung oleh pemerintah, kemudian oleh FIFA, dan banyaklah perkembangan yang baik ya untuk timnas Indonesia saat ini. Jadi tidak mustahil ya 3 ke 5 tahun ini Indonesia bisa seperti Jepang juga, guys. Yap, terlepas dari apapun pokoknya nikmati aja segala proses yang ada sekarang. Ya betul. Gak usah berangan-angan terlalu jauh dulu. Karena sejatinya apa yang ada sekarang ya itulah yang harus dihadapi. Yang penting semuanya udah ditata serapi mungkin sehingga di masa depan nanti kita benar-benar akan melihat timnas Indonesia yang pasti jauh lebih bagus. Dan untuk round 3 ini, berjuang aja dulu sampai benar-benar maksimal sesuai dengan target realistis yang ditetapkan. Sabar serta nikmati proses yang ada, lalu abaikan mulut orang-orang yang kayaknya nggak mau timnas betul. Oke? Oke guys, selain daripada lini pertahanan perlu dikembangkan, perlu ditingkatkan lagi. Pemain-pemain yang berkualitas ini juga adalah di lini gelandang dan juga di lini penyerang ya, di striker. Jadi bukan saja di bagian lini belakang di pertahanan. Saya mengharapkan juga ada perkembangan terbaru untuk lini tengah, bagian gelandang tadi, dan juga lini serangan di timnas Indonesia ini, karena itu juga memerlukan pemain-pemain yang berkualitas ya. Bila kita berbicara ya terkait dengan Piala Dunia, sekarang ini Piala Dunia bukan lagi di level ASEAN, bukan lagi di level yang bawah daripada itu. Jadi kita memerlukan semua secara seimbang, daripada lini belakang, lini tengah, dan juga lini serangan itu perlu seimbang kesemuanya. Ada yang backup sekiranya berlaku kecederaan atau kartu merah yang tidak bisa bermain untuk pemain-pemain penyerang ataupun bagian gelandang itu. Jadi ini memerlukan kekuatan ataupun memerlukan lagi pengaruh Bapak Erick Thohir untuk membawa pemain-pemain keturunan ini bersama dengan timnas Indonesia. Tapi saya percaya dan optimis juga Bapak Erick Thohir ini akan melakukan yang paling terbaik demi untuk timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia ini. Apapun sekarang ini Indonesia sudah di putaran ketiga. Jadi alang-alang sudah sampai ke putaran ketiga, kenapa tidak ke Piala Dunia terus? Jadi sebab itu Bapak Erick Thohir dan Sinteyong akan menyiapkan sebaik mungkin pemain-pemain timnas Indonesia sebenarnya di semua lini yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Cuman sekarang ini di bagian lini belakang itu ada ramai pemain keturunan yang di posisi itu. Jadi wajar juga timnas Indonesia ini diperkuatkan dengan pemain-pemain berpengalaman ini, pemain-pemain yang mempunyai semangat juang yang tinggi ingin membela timnas Indonesia. Itu yang perlu didahulukan. Mana-mana pemain yang masih lagi memikirkan untuk membela timnas Indonesia itu perlu diketepikan sementara. Kita memerlukan pemain yang benar-benar ada jiwa nasionalisme Indonesia itu. Nah, sebab bila dia bermain, dia akan bermain sepenuh hati dan benar-benar ingin membela timnas Indonesia. Jadi, bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkembangan terbaru ini? Adakah kalian setuju ya? 3 ke 5 tahun lagi Indonesia ini akan jadi seperti tim Jepang yang mempunyai kualitas yang tersendiri dalam sepak bola di Asia ini pula. Jadi kalau kalian ada pendapat pandangan sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, kepada yang baru mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe yang selalu berkomentar itu, saya ucapkan terima kasih. Tanpa kalian saya tidak mampu berkembang di ruangan YouTube ini untuk membicarakan terkait dengan sepak bola. Oke, sampai kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.